Ah, apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Kamu tanya aku mau apa? Ikut aku nanti aku jamin kamu hidup enak. Minum yang enak. Orang jahat tidak boleh mengganggu ibuku. Ah si pecundang kecil. Kamu pergi. Yi. Tunggu suamiku kembali, kalian semua akan hancur. Si pecundang itu kembali, aku sendiri yang akan mengurus istrinya. Aku lihat dia berani bilang apa. Ah, binatang. Tidak baik istri dan anakku dalam masalah. Pemimpin Cao Xiao dari Jiangnan masuk ke rumah istri berniat jahat. Sepertinya istri sekarang. Dia sedang mencari mati. Pemimpin 100.000 pengikut Tian Huanmen sudah siap. Siap mendengar perintah pemimpin. Tidak perlu. Hanya anak kecil dari keluarga Cao berani melawan di depan Tai Sui. Berhenti. Si pecundang ini kembali mau lihat aku mengurus istrimu. Semuanya tangkap dia. Hanya ini. Apa yang terjadi? Sekarang giliranmu. Aku beritahu kamu, aku adalah Cao Xiao. Kalau kamu berani sentuh aku, kamu akan hancur. Ayah kamu kembali. Mau pergi tidak semudah itu. Xuan Lao, kamu datang. Berani mengganggu orang Tian Xuanmen. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Ye Fan. Bagaimana kalau kita minta maaf? Sudah agak terlambat, bahkan jika kamu berlutut sekarang. Aku akan pertimbangkan biarkan kamu mati utuh. Seorang tetua Tian Xuanmen. Aku tidak peduli. Si kecil, biar aku tunjukkan padamu. Bagaimana menulis kata mati. Ye Fan. Hanya ini. Bagaimana mungkin kamu tidak apa-apa? Ah, Xuan Lao. Kemampuan medis yang luar biasa, kamu adalah pemimpin. Hormat pada pemimpin Xuan Lao. Dia hanya seorang menantu tak berguna dari keluarga Liu. Pemimpin apa kamu? Ayah, apa yang terjadi padamu ayah? Keluarga Cao adalah kentut. Untuk menghancurkan keluarga Cao Anda, itu hanya satu kalimat. Barony tidak menghormati pemilik pintu. Obat anti langit ini hanya pemilik masa lalu. Lihat teknik medis ini. Ye Fan, aku minta maaf. Penatua Tian Xuan. Aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Anda dapat menanganinya. Halo, siapkan tempat tidur untuk saya akan memeriksa Siti. Siapa yang mengizinkan Anda mendiagnosis pasien tanpa izin? Apakah Anda membayar uang? Ambil tagihan. Aku bisa mengobati sendiri. Hahaha, Anda akan menyembuhkan limbah. Tidak takut membunuh putri Anda. Anda tidak perlu khawatir. Kau akan menatap. Berpura-pura menjadi hantu. Dokter Su, pasien gemetar. Aku tahu kau bicara omong kosong. Putri Anda telah dibunuh oleh Anda. Putrimu masih sedikit hidup sekarang. Mati, hahaha. Siapa bilang putriku sudah mati? Ayah? Dokter Su, pasien pulih dan dia bangun. Bagaimana mungkin? Perawat membantu putri saya meresepkan formula. Butuh beberapa hari untuk memulihkan diri di sini. Baik. Anda limbah ini. Saya menyarankan Anda untuk memeriksa tubuh Anda. Dokter Su harus melihat apakah Anda akan membawanya. Kau melihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Ye Fan, tolong papa. Aku tidak mendengar apa yang terjadi pada ayah kita. Itu adalah ayah utama emas saya. Perusahaan kami membutuhkan master emas ini sekarang. Bantuan keluarga Lin. Ini bukan Kilyargalu. Limbah. Kami ingin membantu. Penyakit Pastor Lin. Bisakah kucing dan anjing datang untuk menyembuhkan? Bergegas. Anda. Biarkan aku lihat dulu. Ngapain sih lu masuk sini? Ayahmu sakit parah, harus segera diobati. Aku sudah panggil dokter utama. Gak ada waktu lagi, kalau nunggu dokter ayahmu pasti mati. Aku bisa sembuhkan ayahmu. Aku peringatkan jangan sentuh ayahku. Kalau nggak mau ayahmu mati, diam aja, aku yang tanggung jawab. Hei, ngapain lu? Cepat berhenti, pergi sana. Biarkan yang profesional yang obati ayahku. Kok bisa sembarangan pegang pasien sih? Dia kuma sampa tolong lihat ayo. Gimana sih katanya hari ini bisa pulang? Sial, nggak nyangka Lin Kun masih punya penyakit tersembunyi tiba-tiba kambuh.
Walaupun dewa datang nggak bisa selamat. Ayo salahin aja si anak ini. Gimana ayahku? Lin Xiao Linzong sebenarnya bisa sembuh. Tapi karena dia sembarangan ki jadi kacau. Sekarang Linzong sudah nggak bisa diselamatkan. Ye Fan, kamu yang bunuh ayahku. Gua bunuh lu. Kemampuan sendiri nggak bagus malah salahin gua. Gua nggak ngerti lu yang sembarangan obatin. Jadi Linzong mati. Siapa bilang Linzong mati? Apa katamu ayahku nggak mati? Lu si Linzong udah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Lu bilang dia nggak mati, Lin Xiao pasti dia yang nunda-nunda waktu, lu harus hukum dia. Kalau ayahku mati gua bikin lu ikut mati. Ah Feng. Ayah bangun. Gimana tadi jelas-jelas nggak ada detak jantung. Kok bisa bangun lagi? Nggak boleh. Nggak boleh, biar si anak ini yang dapat semua jasanya. Kalau nggak investasi gua bisa hancur. Lu yang selamatkan nyawa gua. Ah iya. Aku tadi pakai teknik pijat turun-temurun ini. Sebisa mungkin bantu ayah berhasil selamatkan. Ngaku aja nggak pakai mikir. Linzong aku yang obati sampai sembuh. Lu si kampungan ngerti apa tentang pengobatan? Kalau ada efeknya, itu cuma kebetulan aja. Dia cuma sampah ngerti apa tentang seni pergi sana. Semoga kalian gak nyesal. Oh iya, kondisi ayahmu belum sepenuhnya pulih. Kamu kampungan jangan menekut-nekuti di sini. Bertingkah di depan saya, cepat pergi. Linzong, Anda sebelumnya berjanji untuk berinvestasi pada kami. Apakah Anda keamanan menyelamatkan dan nyawa lagi. kebersihan kantin Masalah tidak dikontrol? investasi, saya akan mengaturnya. Ayah, kenapa ayah? Ayah saya kenapa pingsan lagi? Linzong jangan terlalu emosi, saya akan melihat. Bagaimana sebenarnya Linzong? Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk kondisi Linzong sekarang. Ayah, kamu tidak berguna. Bagaimana dengan teknik pijat warisan keluarga kamu? Itu hanya karangan saya. Kamu berani menipu saya. Saya beritahu kamu jika ayah saya meninggal. Saya akan membuat seluruh rumah sakit ini ikut mati Linzong. Barusan mungkin anak itu benar-benar punya keahlian. Bagaimana kalau cepat memanggilnya kembali? Nanti saya akan menghitung denganmu, kalian tidak boleh pergi. Lin Feng, apa maksudmu? Kamu ikut saya kembali untuk menyelamatkan ayah saya. Bukankah kamu bilang saya tidak berguna? Kamu tidak takut saya membuat ayahmu mati? Ayah saya hampir tidak bisa tolong, kamu lihat. Suamiku. Ini caramu meminta tolong, tidak mau mengobati. Ye Fan, kamu berhenti. Ye Fan. Saya mohon tolong selamatkan ayah saya. Hal sebelumnya adalah kesalahan saya. Saya bisa setuju untuk menyelamatkan ayahmu. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Saya ingin kamu setuju kerjasama dengan grup Liu. Tidak masalah selama kamu bisa menyelamatkan ayah saya, syarat apapun saya setuju. Silakan. Kamu pulang dulu. Linzong. Linzong, kalian akhirnya kembali. Linzong sepertinya tidak bisa apa. Pasti kamu sengaja menunda waktu. Membuat Linzong melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Kamu benar-benar pandai melempar kesalahan. Kalian berdua diam, ayah saya akan mati. Kalian semua tidak akan baik-baik saja. Tenang saja, ayahmu tidak akan mati. Sungguh, bagaimana mungkin? Linzong sudah tidak ada detak jantungnya. Kamu masih bisa menyelamatkannya. Kamu pikir kamu reinkarnasi Hua Tuo ya? Kamu tidak punya kemampuan, jangan berpikir orang lain. Sama seperti kamu yang tidak berguna. Baiklah, kalau kamu benar-benar bisa menyembuhkan Pak Lin, aku akan berlutut di tanah. Memanggilmu kakek juga tidak masalah. Penyakit tersembunyi di tubuhnya menyumbat meridian. Tapi aku sudah membantunya melancarkan ke depannya, tidak akan kambuh lagi. Kalau kamu memang begitu hebat, kenapa Pak Lin masih belum sadar? Ayah kamu sudah sadar, syukurlah. Sekarang kamu harus mengakuinya. Kakek Tuan Ye, terima kasih. Meskipun Pak Lin sudah sadar, tapi untuk sembuh total masih perlu dilanjutkan dengan pengobatan. Aku akan membuatkan resep untukmu. Pulang dan minum sesuai jadwal, 1 bulan pasti sembuh. Cincin giok ini sudah menemani saya bertahun-tahun. Sekarang saya berikan padamu. Baik, saya terima dulu. Halo Pak Liu, kerja sama kami dengan perusahaan Anda bisa dipastikan. Kapan Anda ada waktu bisa datang ke perusahaan untuk menandatangani kontrak? Benarkah? Terima kasih banyak Tuan Lin. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada suamimu. Sebelumnya saya salah, dia bukan orang tidak berguna. Tuan Lin, maksudnya apa? Xiao Sue, malam ini ada pesta ayahmu. Jangan lupa ya. Aku sibuk terus sampai lupa memberitahu Ye Fan. Aku akan memberitahunya sekarang. Ayo, ngapain kamu bicara sama orang tidak berguna itu? Mama Ye Fan kan suamiku. Iya, suami yang hidup dari istri. Aku sarankan kamu lebih baik cepat-cepat cerai saja. Mama Ye Fan bukan orang tidak berguna. Jangan bicara tentang dia, ngomongin dia aku jadi kesal. Aku kasih tahu ya, malam ini aku sudah janji.
dengan CEO grup Cao Cao Jie. Mama aku sudah menikah. Ngomong-ngomong aja tidak apa-apakan. Aku sudah janji. Begini saja malam kamu ikut aku. Biar kamu tidak terlambat lagi. Cepat siap-siap ya. Mama, ngapain kamu menarik-narik aku? Tuan Cao lama tidak bertemu ya. Xiao Sui lama tidak jumpa. Ayah aku duduk di sebelahmu ya. Duduk saja di sini anak muda. Harus banyak berkomunikasi, kamu kan baru-baru ini. Sedang kerja sama dengan grup Lin. Jie di sana ada kenalan yang bisa bantu kamu. Sue, kamu ingin bekerja sama dengan grup Lin? Serahkan saja padaku. Aku dan Lin Feng sudah lama berteman. Kerjasama dengan grup Lin sudah aku selesaikan untuk Sue. Dasar sampah, ngapain kamu datang lagi? Ayah ulang tahun, tentu aku datang untuk memberi selamat. Fan, barusan kamu bilang apa? Kamu berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Lin untuk Sue. Kamu percaya omongan sampah ini? Selama ini dia punya kemampuan apa? Kalian semua tidak tahu ya? Gimana kamu bisa melakukannya? Ayah Lin Feng sakit mendadak, aku yang sembuhkan. Jadi dia setuju untuk bekerja sama denganmu. Hahaha, kamu bohong juga. Pikir dulu dong kamu bisa sembuhkan orang. Yevan, ngapain tidak jujur saja? Kenapa harus bohong? Aku bilang yang sebenarnya. Dasar sampah, jangan cari alasan. Hari ini ulang tahun ayah. Ayah aku kasih hadiah keramik biru putih dari dinasti Qing. Jie ini mahal ya. Gak apa-apa, cuma 2 juta. Lihat tuh orang langsung keluarin. 2 juta gak kayak sampah yang lain. Cuma bisa makan gaji buta. Yevan. Ayah ulang tahun kamu gak bawa hadiah. Sama sekali gak siap ya? Bukannya sudah dikasih tahu sebelumnya? Mau beli kue juga gak apa-apa. Siapa bilang aku gak siap hadiah? Ayah, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Giok ini kelihatannya bagus ya. Dari mana? Dari pasar lo akali. Dasar sampah, 10.000 atau 5.000 belinya. Emma, ini Lin yang kasih. Lin siapa tuh? Kenapa dia kasih kamu Giok? Wah. Si pengganggu ini cepat pergi sana. Kenapa kamu jatuhin sampai pecah? Kan cuma barang pasar lo, ngapain dilihat? Oke, jangan menyesal ya. Yevan, Duduk dasar orang gak berguna. Cepat cerai dengannya. Bagusnya kamu sama dia si Xiao Jie. Muda dan berbakat. Lau Liu, maaf ya. Macet di jalan jadi telat. Kamu datang pas bantu aku lihat. Aku baru dapat guci biru putih dari dinasti Qing. Kayaknya palsu deh. Apa? Kamu yakin? Aku ahli ngecek barang antik. Ini jelas palsu. Maaf, aku juga ditipu. Kamu nggak sengaja, tapi gimana lagi? Masa lebih baik sama si sampah? Ada apa di kaki aku? Aduh, Giok ini ada apa istimewanya? Cuma barang lo, Aku belum pernah lihat siapa yang bisa dapat. Giok kuno dari zaman Perang Negara, apa katamu? Giok ini dari zaman Perang Negara. Berapa harganya kira-kira ini? Kalau masih utuh paling enggak 30 juta. Wah, 333. 30 juta. Mama, kenapa Mama? Xiao Sui, gimana? Aku udah telepon dokter spesialis, dia lagi dekat sini. Segera datang. Xiao Sui, Mama kenapa? Mama tiba-tiba pingsan, gak tahu kenapa. Mama kambuh penyakit lamanya. Stres berat sampai pingsan. Tenang, aku bisa obati. Si menantu sampah ngerti pengobatan, berani sembarangan nanganin. Kalau sampai mati gimana? Diam, jangan ganggu waktu pengobatan. Cao Shao, aku datang, pasiennya mana? Cepat obati dia, cepat obati. Ye Xiansheng. Bagaimana kalau kamu yang obati? Di depan Ye Xiansheng mana berani, aku sok tahu. Ngomong apa sih, cepat obati aku. Cao Shao, maaf ya. Dengan Ye Xiansheng pasti pasiennya aman. Aku duluan ya. Lau Liu, menantumu ini ada benernya juga. Apa aku salah lihat? Cepat selamatkan ibu kita. Sudah kubantu ibu menghilangkan penyakit lamanya, tenang saja. Sudah tidak apa-apa. Apa yang baru saja terjadi? Ibu tiba-tiba pingsan.
Yevan yang menyelamatkanmu. Giok 30 juta. Aduh sialan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Giok 30 juta itu hilang. Ibu sudah kubilang. Dari Bos Lin. Diam kau sampah, tidak mau dengar omonganmu. Ibu Yevan sudah menyelamatkan nyawamu. Dia ngerti apa? Hanya beruntung saja. Mungkin aku sembuh sendiri. Ibu kenapa bisa bicara begitu? Jangan lagi membelanya ya, cepat cerai. Nikah dengan Xiao Jie. Aku akan merawatmu. Lepaskan tanganmu. APA yang kau laikikan padaku. Sebentar lagi kau akan tahu Xiao Sui, ayo pergi. Kalian mau kemana? Berhenti, semua berhenti. Kenapa ada bau aneh? Yevan, kubunuh kau. Xiao Jie, maaf, aku harus memanggilnya. Kembali minta maaf, diam kau. Sekarang juga kubunuh dia. Kalian siapa mau apa? Kau yang namanya Yevan. Ya betul aku. Kalau begitu tidak salah teman-teman bunuh dia. Jangan pukul dia. Aku akan telepon polisi. Ah, Yevan. Kau tidak apa-apa, luka di mana? Tenang Xiao Sui, aku tidak apa-apa. Wajahmu memar, ayo aku bawa pulang, kasih obat. Ayo. Xiao Jie, Xiao Sui tidak apa-apakan. tenang. Aku hanya membunuh Yevan, tidak akan melukai Xiao Sui. Sampah itu mati juga bagus. Biarkan Xiao Sui cepat cerai. Tante tenang saja. Aku pasti akan merawat Xiao Sui dengan baik. Xiao Sui. Bu, di mana kotak P3K kita? Yevan terluka. Ah, kamu kenapa kamu tidak apa-apa? Cao Jie. Ternyata kamu yang menyuruh orang untuk menyakitiku. Tidak perlu bicara banyak. Kamu membuatku malu di depan umum, kamu harus mati. Para pecundang ini ternyata gagal. Kamu pecundang, bagaimana kamu bicara dengan Xiao Jie? Kamu cepat datang dan minta maaf padanya. Minta maaf sekarang tidak cukup. Kamu harus berlutut dan merangkak di bawah celanaku. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Cao Ji, jangan keterlaluan. Xiao Sui, bagaimana kamu bicara? Kamu menikah dengan Cao Jie. Bukan apa yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Aku dan ayahmu juga bisa ikut menikmati. Dengar tidak? Istrimu segera menjadi milikku. Aku lihat kamu ingin pipis lagi. Kamu masih ingin memukulku. Kamu pecundang, cepat berlutut pada Cao Jie. Mungkin dia akan membiarkanmu hidup. Benar, aku masih menunggu kamu merangkak di bawah celanaku, hahaha. Cepat. Kamu kenapa lagi kamu memukul Xiao Jie? Sialan, aku akan melawanmu. Kamu tunggu saja, aku akan melawanmu. Xiao Jie, jangan pergi, kamu pecundang. Kamu telah menyinggung Cao Shao, keluarga Liu juga ikut terkena imbas. Bagaimana bisa menyalahkan Yevan, ini semua kesalahan Cao Jie. Kamu berdua membuatku mati saja. Bu, satu orang melakukan satu hal jika Cao Jie datang. Kamu suruh dia cari aku saja. Mencari kamu untuk apa-apa yang bisa kamu tanggung. Kamu sekarang cepat bercerai dengan Xiao Sui. Bu, aku tidak akan bercerai dengan Yevan. Xiao Sui, kamu kembali. Kamu pelan-pelan. Sakit sekali, tuan muda. Kamu dipukul orang ya. Kenapa luka sebegitu parah diserang oleh pecundang keluarga Liu? Aku akan membalas dendam keluarga Liu kecil. Berani begitu berani mau aku suruh orang bertindak. Tidak perlu aku dengar Li Meng Sue. Bekerja sama dengan grup Linsi dalam proyek. Kita bisa melakukan sesuatu di sini. Apakah ini akan menyebabkan ketidakpuasan dari grup Linsi? Saya hanya memonopoli bahan yang dia butuhkan. Sehingga dia tidak bisa menyelesaikan proyeknya. Apa yang kamu tertawakan? Cepat beri obat. Xiao Sui. Tenang, aku akan melindungimu. Bagaimana kamu akan melindungiku? Terus jadi benalu? Lin Xiao, kenapa kamu datang? Ayahku khawatir akan ada masalah. Jadi dia menyuruhku untuk langsung membawa kontrak. Dan sekalian berterima kasih padamu. Oh ya, ini untukmu. Bukan ini kartu hitam eksklusif grup Linsi, hanya ada 3 di seluruh negeri. Benar, dengan kartu ini, semua pengeluaranmu di perusahaan. Gratis, aku akan pergi dulu. Xiao Sui, besok kita makan, aku yang traktir.
Manajer Liu, ini dokumen yang kamu minta untuk dicetak. Baik, bahan yang kamu suruh cari. Sudah dapat? Manajer Liu, saya sudah mencari tapi semua bahan di pasar sudah dibeli orang, tidak ada yang tersisa. Semua sudah dibeli. Siapa yang membeli begitu banyak bahan saat ini? Saya sudah menyelidiki, semuanya dibeli oleh grup Chao. Grup Chao. Chao Ji. Baik, saya mengerti. Xiao Sui, akhirnya kamu meneleponku. Manajer Chao baru-baru ini membeli banyak bahan. Mungkin tidak akan habis. Bagaimana kalau jual sedikit padaku? Baik. 40 juta semuanya untukmu. Manajer Chao. Bahan ini harganya hanya 4 juta di pasar. Kamu langsung minta 40 juta, apa maksudmu? Asal kamu tidur denganku semalam, semuanya untukmu. Chao Ji, jangan keterlaluan. Manajer Liu setuju? Tentu saja tidak. Apakah dia tidak cekat menghadapi ganti rugi mahal dari grup Lindsay? Ketika dia sudah tidak punya jalan keluar, dia pasti akan memohon padaku. Xiao Sui, kamu ada masalah ya? Tidak ada, ayo kita pesan makanan. Yevan, aku mau ke toilet. Ya silakan, aku tunggu. Ini tempatku, siapa yang suruh kamu duduk sini? Wah, ini bukan Yevan ya? Kok kamu di sini? Ini kan si Liu yang cuma bisa ngandelin istri. Kok sekarang kerja? Kamu ganti-ganti pasangan cepat juga ya? Maksud kamu apa? Jangan pedulikan dia cuma iri sama kamu. Benar-benar sampah yang gak berguna. Permisi Pak, ini tempat yang dipesan Pak Ye. Mungkin Bapak mau pindah tempat. Aku member VIP di sini. Kamu suruh aku pindah. Pak Ye mungkin mau pindah tempat, aku bisa kasih diskon. Lihat deh si sampah ini pakaiannya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, barang murahan gak sampai 100.000. Dia bisa bayar di sini. Yevan, aku sarankan. Jangan bikin malu di sini kayaknya. Kamu gak mampu beli semangkuk nasi di sini. Manajer, aku punya kartu hitam. Bisa makan di sini, aku belum pernah dengar. Masih ada kartu hitam apa lagi? Jangan bohong sama manajer. Manajer, kartu hitam ini ada apa bagusnya? Panggil satpam buat usir dia, kamu diam saja. Kamu ngomong sama aku gimana? Aku member VIP di sini. Hati-hati, aku lapor kamu Pak Ye, maaf. Barusan kurang layanan, mohon dimaklumi. Manajer, dia cuma menantu keluarga Liu. Jangan tertipu sama dia. Tolong bicara hati-hati, jangan ganggu suasana pelanggan. Manajer, dua orang ini duduk di tempatku. Dan bikin ribut, ganggu aku makan. Tolong usir mereka. Silakan kalian berdua pergi, kamu gila ya? Kamu berani usir aku? Member VIP di depan Pak Ye gak ada artinya. Kalau gak pergi, aku panggil satpam. Kamu tunggu saja. Tante yang akan usir kamu. Yevan, si sampah itu gimana sih? Kartu itu dari mana dia dapat? Aku mana tahu, kamu dulu pernah dekat sama Yevan. Itu sudah lewat. Sialan, aku main sama sisa Yevan. Kamu surah aku pergi. Tapi sekarang aku hanya ingin bersamamu. Pergi kau. Melihatmu saja sudah membuatku mual. Hei ibu, Sampah, sekarang kamu di mana? Cepat pulang ke sini. ada apa? Kalau kamu pulang nanti kamu tahu. Ada apa, Yevan? Ada masalah apa? Xiao Sui, kamu pesan dulu, aku segera kembali. Mau aku antar? Kita bisa makan lain kali juga. Tidak usah, kamu pesan dulu, aku segera kembali. Benar-benar. Lalu sampah itu mengeluarkan kartu hitam. Begitu manajer melihatnya, langsung berubah sikapnya. Jadi kartu hitam ini sangat luar biasa ya? Bagaimana sampah ini bisa punya kartu hitam itu? Pasti Xiao Sui yang memberinya. Kayaknya sih dari grup Lin sebagai imbalan. Betul, pasti Xiao Sui yang memberinya. Aku sudah menyuruhnya pulang, sebentar lagi aku akan menyuruhnya menyerahkan kartu itu. Serahkan padaku. Bu, ada apa memanggilku pulang? Katanya kamu mempermalukan Sansin di keluarga kita, benar? Tidak. Dasar sampah, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab ya? Kamu yang menyuruhku keluar dari restoran itu. Itu semua salahmu sendiri. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada kakak sepupumu. Bu, kalau ibu memanggilku pulang. Cuma karena ini aku pergi dulu. Bibi. Dia sama sekali tidak peduli dengan ibu. Berhenti di situ. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Apakah kamu punya kartu hitam yang diberikan Xiao Sui padamu? Serahkan padaku. Itu diberikan oleh Tuan Lin, kenapa harus kuserahkan? Omong kosong. Tuan Lin akan memberikannya padamu. Sampah ini dan kartu hitamnya. Jangan banyak alasan lagi. Bibi. Sansin, Apa yang sudah kamu lakukan padaku, sampah? ada apa denganmu Sansin? Kenapa tidak sadar? Kamu cepat bangunkan Sanhin.
Kenapa bisa tidak sadar begini? Sampah, cepat bangunkan dia. Kalau begini terus aku tidak akan melepaskanmu. Besok pagi pasti akan sembuh sendiri. Jangan pergi. Tante, aduh. Xiao Sue. Sendirian. Kamu mau apa? Tentu saja untuk bernegosiasi denganmu. Proyekmu dengan grup Lin. Tapi kita harus mencari bahan. CEO Chow, bahannya terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya. Tidak apa-apa. Bukankah aku sudah memberimu jalan kedua? Lupakan saja, aku tidak akan setuju. Xiao Sue kemarin hanya bercanda. Jangan dianggap serius ya. Asal kamu minum dengan saya dengan baik. Harganya pasti adil. Benarkah? Tentu saja asal kamu minum anggur ini. Kita akan bernegosiasi sesuai harga pasar. CEO Chow, saya sudah minum anggurnya. Sekarang bisakah kita bernegosiasi? Haha, Li Meng Sue. Kamu terlalu naif. Aku hanya bercanda, hahaha. Kamu. Aku kenapa rasanya tidak ada tenaga? Hahaha. Tentu saja kamu tidak akan ada tenaga. Minumanmu sudah saya beri obat bius. Hahaha. Chow Ji, kamu mau apa sebenarnya? Saya tentu saja menginginkan tubuhmu. Nanti di atas tempat tidur, kamu akan tahu betapa hebatnya saya. Chow Ji bajingan. Lepaskan tangan kotormu. Halo, kalian butuh bantuan? Tidak perlu, teman saya mabuk. Gadis di sini. Dia mabuk, Anda tidak tahu temannya sudah membawanya pulang. Teman. Anggur ini sudah diracuni. Diracuni tidak mungkin. Manajer, ada CCTV di sini. Ada CCTV, ikut saya. Xiao Sue, tunggu saya. Kamu sudah sadar. Yevan, apa yang kamu lakukan padaku? Chow Jie, kamu mau apa? Yevan, si sampah, aku tidak akan memaafkanmu. Yevan. Aku kepanasan. Kan kamu yang duluan mulai. Kamu ngawur. Xiao Sue, kenapa kemarin kamu tidak pulang? Aku kemarin kumpul sama teman-teman. Tidur di rumah teman. Si sampah itu tidak ikutkan. Kamu nelpon aku cuma buat ngomong ini. Om, kamu baru punya anak laki-laki. Kami tidak bisa datang, kamu gantikan kami ke rumah sakit. Jenguklah. Om punya anak laki-laki. Oke, aku langsung ke sana. Sudah 3 tahun menikah kok tiba-tiba punya anak. Aku juga tidak tahu. Cepat bangun, bersih-bersih, kita ke rumah sakit. Om dengar Bibi baru melahirkan anak laki-laki. Aku dan Yevan mewakili orang tua datang menjenguk. Si sampah itu lebih baik tidak datang, agar tidak menulari anakku sial. Om bicaranya hormatlah. Kenapa? Apa aku salah? Dia memang sampah. Lihat-lihat dia begini. Penuh sial. Jauhkan tangan kotormu, jangan sentuh anakku. Yevan, kamu tidak apa-apa. Anak ini lucu sekali, Om Bibi. Sepertinya kami tidak disambut baik, kami tidak akan mengganggu. Jangan pergi dong. Aku dengar grup Liu belakangan ini perkembangannya tidak begitu lancar. Om dengar kabar dari mana? Liu baru saja bekerja sama dengan Lin. Keuntungan tahun ini akan berlipat ganda. Benarkah? Aku dengar proyek kalian sangat tidak lancar. Om tidak perlu khawatir. Aku akan selesaikan sendiri. Ada hal yang ingin ku sampaikan padamu. Kakek baru dapat cucu laki-laki. Sangat senang. Aku yakin tidak lama lagi perusahaanmu akan jadi milikku. Hahaha. Om, perusahaan akan kuurus. Tidak perlu khawatir. Xiao Sue. Jangan buru-buru pergi. Paman, ada apa lagi? Kakek mau mengadakan pesta besar. Jangan sampai terlambat. Hari ini pasti ada hal penting yang akan diumumkan ke semua orang. Aku tahu. Liu Meng Sue. Setelah malam ini, grup Liu akan menjadi milik kita. Hahaha sayang.
Xiao Sui, apakah perusahaanmu ada masalah? Tidak hanya hal-hal kecil. Bisa diselesaikan. Kalau ada masalah beritahu aku. Aku akan menemanimu menyelesaikannya. Baiklah, kita cepat pulang. Kamu pergi ke parkiran dulu, aku ada urusan lain. Wah, siapa ini? Cao Jie, kenapa kamu lagi di sini? Aku ke sini untuk menemui teman. Tidak menyangka bisa bertemu kamu, kita memang berjodoh. Aku tidak ingin melihatmu pergi sana. Gimana bahan tidak mau? Ganti rugi proyekmu yang mahal. Sepertinya tidak mampu membayar. Kakek kali ini dapat cucu laki-laki. Sangat senang. Aku yakin tidak lama lagi perusahaanmu akan menjadi milikku, hahaha. Xiao Sui, permintaanku sekarang sederhana. Asal kamu cerai dengan si sampah itu, aku akan jual bahannya dengan harga asli. Aku tidak mungkin cerai dengan Ye Fan. Kamu lebih baik mati saja. Si sampah itu ada apa bagusnya? Sampai kamu setia begitu. Cao Jie dibandingkan dengannya. Kamu yang sampah. Jalang berani menghina aku. Sampah. Cao Jie. Coba kamu bergerak lagi. Aku akan membuatmu cacat. Kamu datang tepat waktu, urusan kemarin belum selesai. Seperti kamu masih mau ngompol lagi. Ye Fan, jangan sombong. Tunggu sebentar, aku akan membuatmu berlutut memohon ampun. Ye Fan, ada yang tidak beres, cepat kita pergi. Lihat tuan muda kalian berapa. Pukul anak itu sampai cacat. Bahkan lebih buruk dari sampah. Xiao Sui, kamu naik mobil dulu, tunggu di dalam mobil, jangan keluar. Kalian berapa pukul anak ini sampai cacat? Aku ingin dia bahkan lebih buruk dari sampah. Hajar, pukul wajahnya. Kalau ada masalah aku yang tanggung, pukul sampai mati. Pukul. Sampah, kalian menghabiskan begitu banyak uang, aku mempekerjakan kalian untuk apa? Kalian bego. Sekarang giliranmu. Aduh. Cepat pergi. Sepertinya jadi lebih menarik. Ye Fan, Xiao Sui, tenang saja, mereka tidak bisa melukaiku. kalau begitu kita pulang saja. Ayo. Kamu sampah ini berani kembali ya? Ibu, kata-kata ibu ini. Kenapa aku tidak berani kembali? Sudah berani membantah aku ya? Kamu berani ya? Sudah cukup bicara. Bicara hal penting. Ada apa ayah, ada masalah apa? Kalian sudah ke rumah sakit, seharusnya tahu tentang acara makan malam itu kan? Kalian sudah ke rumah sakit. Seharusnya tahu tentang acara makan malam itu kan? Ya, Aduh, kakek memang selalu memihak pamanmu. Kali ini dia punya anak lagi. Mungkin harta kilyarga kita akan dibagi. Bukan karena sampah ini tidak punya kemampuan perut Xiao Sui. 3 tahun tidak ada kabar. ibu, kenapa ibu selalu menyalahkan Ye Fan? Xiao Sui, acara makan malam kali ini, kamu dan Ye Fan saja yang pergi, kami tidak akan pergi. Kamu dan ibu tidak pergi mungkin tidak tepat. Bilang saja kami sakit. Kami juga tidak mau malu. Mungkin kalian tetap pergi saja. Mungkin ada pertunjukan menarik. Ini ada hubungannya dengan sampah seperti kamu. Kartu hitammu itu mungkin kamu harus menyerahkannya padaku. Ibu, apa yang kamu lakukan? Kartu hitam itu diberikan langsung oleh Pak Lin kepada Ye Fan. Mengapa Pak Lin memberikan kartu hitam kepada si sampah ini? Ye Fan menyelamatkan nyawa Pak Lin dan kontrak kita juga berkat bantuan Ye Fan. Dia bisa mengobati orang, Jangan bohong lagi-lagi pula, si sampah ini di keluarga Liu. Sudah lama makan dan minum gratis, kasih kartu hitam ini ke aku, kenapa? Sudah cukup, Xiao Sui. Siap-siap kita pergi ke pesta malam. Kalau mau pergi ya pergi, aku tidak mau mempermalukan diri. Kalau begitu kamu tinggal di rumah saja. Kami yang pergi yo. Ini bukan menantu keluarga Liu ya. Kenapa? Hari ini datang lagi buat makan dan minum gratis. Menjadi menantu lebih baik daripada pakai mahkota hijau. Kamu ngomong apa percaya, tidak aku bisa bunuh kamu sekarang. Banyak orang lihat, kamu tenang dulu. Sudah berapa lama Xiao Sui dan Ye Fan menikah? Kenapa belum kasih aku cicit laki-laki? Iya ya. Kalau tidak bisa punya anak laki-laki, cepat-cepat ke rumah sakit. Untuk periksa lagi pula kita. Perusahaan grup Liu ini sangat besar. Semua ini di masa depan harus diberikan kepada anak laki-laki untuk mengelola Xiao Sui.
Sebelumnya grup Liu bekerja sama dengan grup Lin. Iya kakek, kontrak sudah ditandatangani. Tinggal menunggu proyek dimulai. Menunggu proyek dimulai, hahaha. Berapa lama lagi aku dengar? Bahan baku kalian belum lengkap. Jika proyek ini tidak bisa selesai tepat waktu, kalian bisa menghadapi ganti rugi yang sangat besar. Paman tidak perlu khawatir. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Aku juga malas urusi urusan kalian, ayah. Semuanya proyek saya sendiri. Sekarang sudah resmi dimulai. Menurut perkembangan normal, sampai akhir tahun, keuntungan pasti berlipat ganda. Bagus. Dilakukan dengan baik memang bahan untuk mengelola perusahaan. Terima kasih ayah. Ya om. Kamu lihat Xiao Sue terlalu muda mengelola perusahaan. Pengalaman manajemen Xiao Sue juga kurang, lagi pula dia perempuan. Mending perusahaan serahkan saja semuanya ke saya untuk mengelola. Kalau keluarga besar tidak punya kemampuan manajemennya, lebih baik serahkan saja ke pihak kedua untuk mengurusnya. Xiao Sue, kamu sebagai perempuan sebaiknya fokuslah untuk punya anak. Benar Ye Fan. Kalau sampai tidak bisa punya anak laki-laki, aku punya solusi. Aku kenal banyak ahli kesuburan. Aku bisa kenalin beberapa. Aku bilang dari awal kalau datang ke sini cuma bikin malu. Xiao Sue, serahkan saja Liu Group. Kay pihak kedua untuk Manggarasna. Kakek, apa kamu mau Liu Group diwariskan ke orang luar? Ngomong apa sih, siapa yang orang luar di sini? Aku cuma mau kakek wariskan Liu Group ke cucu kandungnya sendiri. Omong kosong apa ini, bukan cucu kandung kakek. Ye Fan, kamu tahu kamu ngomong apa? Yevan, jangan karena iri kamu langsung menuduh seenaknya. Semua harus ada buktinya. Benar, kalau hari ini kamu tidak bisa kasih bukti, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Buktinya ada di sini. Ada apa sih? Tidak, ini tidak benar. Yaven, kamu sendiri yang tidak bisa punya anak laki-laki. Di sini bikin palsu laporan tes DNA. Sengaja bikin aku malu ya. Kamu memang orang yang licik. Kamu ini sampah pikiranmu. Bisa nggak fokus ke hal yang benar? Cuma main-main dengan trik kecil ini. Cepat minta maaf ke pamanmu. Aku sudah bantu Liu Group dengan sangat besar, malah disuruh minta maaf. Anakmu ini Cao Jie kan? Kalau kamu tidak mau bilang hari ini, aku yang akan bilang. Ngomong apa sih? Pamanku kalau tidak percaya, bisa bikin sendiri tes DNA, lihat. Apa yang aku bilang hari ini benar atau tidak? Suamiku, maafkan aku. Dasar perempuan jalang. Apa yang kurang dariku? Aku tidak baik padamu. Paman dan bibi baru saja punya anak. Kamu mau membunuhnya di sini? Dia selingkuh dariku. Sudahlah, aku akan membunuhnya, lalu apa? Cukup kalau mau ribut, pulang saja kau ribut di rumah. Istri keduamu bahkan tidak bisa menangani urusan rumah tangganya. Lebih baik serahkan semua bisnismu untuk ditangani oleh istri pertama. Terima kasih ayah, tenanglah Xiao Sue. Pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Ayah, hati-hati di jalannya. Ayah. Suamiku mau kemana kau? Wanita murahan, ayo kita bercerai saja. Xiao Sue, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. HMPH, kau orang tak berguna, sibuk sekali setiap hari. Kira-kira menganggap dirimu sebagai direktur utama ya? Ibu jangan panggil Yevan dengan sebutan sampah lagi. Kali ini berkat dia kita bisa menyelamatkan grup Liu. Xiao Sue, bukankah itu sudah menjadi tugasnya? Ibu, bagaimana bisa ibu bicara seperti itu? Xiao Sue, apa aku salah bicara? Apa kau berniat memeliharanya seumur hidup? Ibu, cukup, aku tidak akan bercerai dengan Yevan. Anak ini benar-benar membuatku marah. Cao Jie sudah datang. Jangan buru-buru pergi dong. Sepertinya pesta malam ini sudah selesai, aku juga tidak perlu ikut campur lagi. Apa kau tidak ingin melihat anakmu sendiri? Apa maksudmu? Jangan bicara sembarangan. Pacar gelap yang tidak diakui oleh bibi kedua, sepertinya itu kamu ya? Apa kau punya bukti? Kapan kau melakukannya? Itu tidak perlu kau ketahui. Cao Jie katakan padaku jika aku mengunggah laporan tes DNA ini ke internet. Apa yang akan terjadi pada grup Cao Mu? Apa yang kau rencanakan? Mudah saja. Katanya Xiao Sue mau membeli material dan kau berhasil mendapatkannya. Aku tahu tujuanmu dari awal. Baiklah, aku akan menjual material ini ke Xiao Sue dengan harga normal. Harga normal, aku minta harga terendah darimu. Dengarkan berapa yang kau inginkan. Sebagai bentuk penghormatan hanya 1 yuan. Apa bedanya dengan memberikan secara cuma-cuma? Cao Jie pikirkan baik-baik. Namun aku hanya memberimu waktu 1 malam. Tuan muda,
Apa yang terjadi? Masih soal sampah itu yang mencengkeram kelemahanku. Memaksaku menjual semua material kepada Li Mengsue dengan harga murah. Kalau begitu usaha kita sia-sia dong. Bodoh amat, kita kan udah tahu. Gue ada cara apa? Mending kita terima aja permintaannya. Maksudnya apa? Kita tipu dulu dia. Terus kita siapin jebakan untuk ngadepin dia. Hahaha. Hahaha. Asakan Yafen Mati. Nggak ada yang bakal tahu rahasia gue. Masternya pinter banget. Lu sampah kok balik lagi sih? Malam ini belum makan, balik makan dulu. Sampah ya, emang sampah. Krisis di grup Liu ini belum selesai. Lu masih semangat makan di sini. MA yang lu maksud masalah bahan proyek. Gue udah selesain. Lu bisa selesain apa coba? Xiao Jie udah bilang ke gue, asal lu cerai sama Xiao Sue, dia bakal kasih semua bahan itu sebagai mahar. MA gue bakal cari cara. Lu bisa cari cara apa sih? Sekarang semua bahan ada di Xiao Jie. Cuma dia yang bisa bantu lu MA. Masalah bahan udah gue selesain, besok lu bakal tahu. Wah, berani juga lu datang. Kontraknya mana? Lu pikir gue bakal kasih kontrak beneran ke lu? Lu terlalu naif. Kayaknya lu nggak takut masalah ini dibongkar. Lu pikir lu masih ada kesempatan buat bongkar? Kayaknya lu mau bunuh gue. Yevan. Sekarang masih ada waktu buat nyesel. Langsung jongkok minta maaf. Lu pikir dua orang ini bisa ngadepin gue? Gimana menurut lu gue bakal bunuh dia? Lu kok bisa jagoan banget? Sekarang giliran lu mau pilih cacat atau kasih bahan. Master Xuan, ayo buruan gerak. Ini Master Xuan peringkat ketiga kekuatan di Longcheng. Tinggal nunggu mati aja. Cao ini orang yang lu suruh gue hadapin. 10.000 buat bikin dia cacat. 300.000 nyawa. Dengar nggak, masih ada waktu buat nyesel. Sujud minta maaf, aku kasih lu nyawa. Ini jawaban buat lu. Master Xuan bunuh dia, aku kasih 500.000. Apa yang lu lakuin ke aku? Master Xuan, jangan bergerak. Awas aliran energi terbalik, bisa mati mendadak. Yevan, aku udah tersesat. Aku nggak tahu siapa yang sebenarnya. Kontrak tentang bahan bawa nggak? Aku bisa siapin sekarang. Gak usah besok pagi. Langsung bawa kontrak ke grup Liu. Kalau aku nggak lihat lu tahu akibatnya. Mr. Ye bisa bantu aku lepasin nggak? Ah. Mau ngapain, hampir bikin aku mati. Jangan dekat-dekat, nggak mau bayar sedikit harga. Mau ngapain? Aku cari Li Mengsue. Nama bos Liu bisa sembarangan dipanggil. Ada janji nggak? Nggak. Nggak ada janji. Nggak ada janji, jangan harap ketemu bos Liu. Cepetan pergi. Aku kenal bos Liu, kasih tahu aja. Hahaha, orang miskin kayak lu mau ketemu bos Liu. Nggak pergi, aku gebukin lu sampah. Tahu diri lu sampah, bahkan satpam nggak mau.
Berani banget datang lu sampah. Emma urusan bahan udah selesaiin buat Xiao Sui. Lucu banget Cao Jie mau kerja sama-sama lu. Cepetan kasih kartu hitamnya. Aku bisa suruh Sun Xin ngomong sama Xiao Jie, biar dia jual bahan ke Xiao Sui sesuai harga. Cao Jie teman baikku. Kalau aku yang ngomong pasti nggak masalah. Lu sampah, aku tahu lu nggak punya kemampuan. Tapi jangan ngomong sembarangan. Iya kan haha? Emma Cao Jie bentar lagi dateng. Aku bohong atau nggak bentar lagi tahu. Kenapa pada di sini? Barusan si sampah bilang, Xiao Jie udah tanda tangan kontrak. Sama mau jual bahan ke lu? Benarkah Yevan? Ah masa sih pasti bohong. Si sampah ini bisa kayak gitu. Haha, Tenang aja Xiao Sui soal kontrak. Cao Zong janji sama aku kasih ke kamu cuma 1 yuan. 1 yuan WKWKWK. Makin ngaco aja ya hahaha. Kalau Cao Jie jual bahan ke sepupunya cuma 1 yuan. Aku bakal sujud sama kamu. Gak masalah kalau Cao Jie minta lebih dari 1 yuan. Aku kasih kartu hitamku ke kamu. Yevan kali ini kamu pasti kalah. Semua pada ada ya. Cao Xiong kamu datang ya. Xiao Jie kamu datang Iya, juga. Baru aja si sampah ini ngomong gak tahu malu. Kamu yang selesain soal kontrak. Iya bener itu. Aku udah bawa kontraknya, tolong Liu Zong. Tolong Liu Zong lihat dulu. Cao Zong, kita kayaknya gak bisa kasih harga yang kamu mau. 1 yuan juga gak bisa. 1 yuan. Ya udah kasih gratis aja hahaha. Benar cuma 1 yuan. Kalau kerja sama-sama Liu Zong, itu kehormatan buat aku. Haha udah deh. Setelah kontrak ditandatangani nanti bahan-bahannya dikirim. Aku langsung suruh orang kirim bahan-bahannya ke kamu. Xiao Jie kamu demam ya? Ngapain kamu sopan sama si sampah itu? Iya juga, Cao Jie kamu gila ya, ini sama aja kayak ngasih gratis. Diam-diam kalian berdua. Ini semua aku yang mau kan? Kalau gitu aku balik dulu ubah kontraknya. Terus aku kirim balik ya. Sun Xin sekarang waktunya kamu tepati janji kamu. Yevan aku cuma bercanda. Kamu serius aja. Si sampah kamu berani suruh Sun Xin sujud, aku gak bakal diam. Kalau kamu gak mau sujud aku bantu kamu. Kamu ngapain? Kok kamu sujud sih? Tante kakiku gak ada rasa. Cepetan suruh dia bangun. Emma ini janji Sun Xin sama aku. Kamu ini siapa sih? Sun Xin kita ini siapa bisa disamain sama kamu? Mama, Kamu yakin? Kenapa kamu mau ancam aku ya? Mama kali ini Yevan yang bantu selesain krisis perusahaan. Si sampah ini cuma beruntung aja. Kalau Sun Xin kita yang pergi pasti juga bisa. Tante kaki aku nggak ada rasa. Yevan makasih udah bantu aku lagi. Xiao Sui tenang aja, aku udah bilang selama aku ada. Gak bakal biarin kamu terluka. Yevan dasar bajingan. Bikin aku malu di depan umum. Aku nggak bakal biarin kamu lolos Yevan. Kamu juga kenal Yevan. Iya aku sama dia nggak bisa hidup berdampingan. Kebetulan aku juga punya masalah sama dia. Tapi kayaknya dia jago berantem. Kalau nggak bisa menang pakai racun aja. Kamu punya cara nggak? Kamu taruh ini di makanan yang biasa Yevan suka makan, abis dia makan langsung mati. Hahaha tante. Wah Sun Xin kamu datang. Aku bantu kamu bawa makanannya keluar. Susah ya, baunya asep banget. Kamu mau makan apa lagi? Aku masakin lagi. Yevan ini semua salah kamu sendiri. Sun Xin kamu ngapain? Yevan kamu hantu ya, jalan nggak ada suara. Padahal kamu yang lagi bersalah, kamu ngapain? Aku bawa makanan keluar kok, aku dibilang bersalah. Ada apa sih? Tante kamu datang pas banget. Si sampah ini bilang aku bersalah. Dasar sampah kamu nggak bantu kerja aja udah. Masih ngomong nggak jelas. Sun Xin kamu nggak usah takut, tante yang urus. Tante aku pergi aja deh, nggak makan di sini. Kamu tetap di sini, makan di sini. Aku lihat siapa yang berani usir kamu. Sudahlah, aku nggak mau makan sama si sampah ini. Sun Xin. Sun Xin kenapa hari ini kayak orang aneh? Kamu masih berani ngomong orang di rumah kita. Udah berapa tahun kamu ngekos, kapan kamu mau cerai sama Meng Sue?
Coba rasakan asinnya. Agak kurang asin. Ibu. Apa yang terjadi ini tanda-tanda keracunan parah. Ibu. Ibu, kenapa begini? Aku tidak tahu pasti ibu keracunan parah tapi aku sudah melakukan pertolongan darurat. Sue, apa masalahnya di masakan? Masakan ini diberi racun. Hanya Sun Xin yang datang. Kenapa ibu belum sadar juga apa ada masalah? Racun ini sangat kuat, aku hanya bisa menjaga nyawa ibu sementara. Tapi perlu membuat penawarnya, aku harus tahu. Racun apa ini? Apa ini? Sue, sepertiku tahu ini racun apa. Cepatlah buat penawarnya. Tidak bisa dibuat. Sue, bukan aku tidak mau menyelamatkan ibu. Tapi racun ini sangat kuat. Untuk membuat penawarnya butuh obat langka berusia 1000 tahun, ginseng liar 1000 tahun. Ya, hanya itu yang bisa membuat penawarnya. Aku tahu ada lelang yang sering ada obat-obat langka. Mungkin bisa ditemukan. Aku akan pergi lihat sekarang. Mau ginseng liar 1000 tahun? Mimpi saja. Ini ambil, ini uang tunai perusahaan. Kalau kurang minta lagi padaku. Tenang, aku pasti akan bawa pulang. Ginseng liar 1000 tahun ini. Aku ikut saja denganmu. Tidak perlu, kamu harus tinggal di rumah menemani ibu. Kalau ada masalah telepon aku kapan saja. Apakah sudah diberi racun? Sudah. Sekarang Yevan pasti mati. Yevan tidak makan bibiku, yang makan apa? Yevan ternyata tidak makan kamu. Tapi tidak apa-apa. Kalau ada orang di sekitarnya yang mati, itu juga berharga. Tapi sepertinya dia punya cara. Katanya butuh ginseng 1000 tahun. Dia sudah pergi ke lelang untuk membelinya. Aku tidak akan biarkan dia dapatkannya. Yevan ini pikir bisa berbuat semaunya hanya karena punya bukti padaku. Kenapa Cao marah sekali? Kalian berdua bukan datang untuk menertawakanku kan? Cao selalu bercanda. Kita semua punya satu tujuan. Itu adalah Yevan. Kita bisa bekerja sama. Apa rencanamu? Yevan ini tidak mudah dihadapi. Tapi setiap orang pasti punya kelemahan. Kita bisa mulai dari orang-orang di sekitarnya. Kami sudah meracuni mertua Yevan. Sekarang dia pasti sedang dalam perjalanan menuju ke rumah lelang, mencari ginseng kuno 1000 tahun untuk menyelamatkan nyawa. Kita harus menghentikannya. Dia menginginkan ginseng kuno 1000 tahun itu. Aku sengaja tidak akan membiarkan dia berhasil. Ini tempat acara lelang. Orang tak part penting into Lorang Mesuk. Aku datang untuk ikut serta dalam lelang ini. Orang-orang yang datang ke sini bukan kaya raya yang terpandang. Bukan tempat yang bisa kamu datangi senaknya. Bagaimana kalau aku nekat masuk paksa? Kalau kamu berani masuk begitu saja, Pak Tua ini langsung patahkan kaki kamu. Aku suami presiden grup Liu. Aku ingin masuk dan ikut lelang. Haha, siapa yang begitu sombong? Ternyata kamu sampah pemakan uang istri. Ternyata cuma menantu laki-laki ya. Ini acara lelang butuh verifikasi aset. Apa kamu punya? Lelang Yevan ini adalah milik grup Lin. Kalau kamu nekat masuk, hati-hati dengan kemarahan grup Lin. Nanti, keluarga Liu kecil tempatmu menumpang tidak akan bisa melindungimu. Ini kartu hitam keluarga Liu. Jangan anggap kami bodoh sembarang mengeluarkan kartu. Mana ada yang tahu kartu apa itu? Aku ingin lihat berapa banyak yang kamu punya. Dari mana anjing ini datang dan berisik? Ini kartu Limeng Sue, bukan kartumu. Lelang butuh verifikasi pribadi. Yevan, bilang kamu sampah ternyata benar ya. Kalau tidak punya uang bisa bicara padaku. Kenapa malah bawa kartu istrimu? Ini lelang bukan supermarket. Kenapa ribut-ribut begini? Dua orang ini tadi mau masuk pakai kartu bank orang lain tapi aku tahan. Kalau semua orang seperti ini, apakah sembarang orang bisa masuk? Tuan ini, kalau tidak punya bukti aset silakan pergi. Sepertinya harus meminta Xiao Sui datang sendiri. Bos, orang ini entah mengeluarkan kartu hitam apa.
lalu masuk begitu saja. Kartu hitam macam apa itu? Apa kalian mengenal kartu ini? Bukankah ini kartu hitam dari grup Lin? Kabarnya hanya ada 3. Siapa sebenarnya identitasnya? Bos, Anda juga melihatnya kan? Entah kartu dari mana, biar aku bantu keluarkan dia. Diam kalian semua. Tidak tahu siapa nama tuan ini? Yevan. Tuan Ye, maafkan, saya Barson, saya Butamata dan Minai Gang Anda. Sekarang saya bisa masukkan? Tuan Ye, silakan masuk. Oh iya, apakah ada ginseng di lelang kali ini? Ada. Baru saja mendapatkan akar ginseng liar berusia 1000 tahun beberapa Baik, waktu saya lalu. mengerti. Bos, siapa orang ini? Kenapa bisa masuk ke lelang? Nyaris membuatku mati. Kartu hitam ini milik grup Lin. Hanya ada 3, artinya hubungannya dengan CEO Lin sangat dekat. Bos, aku salah, tolong bantu aku. Pergi kau. Minta maaf sendiri padanya. Ini adalah Tuan Muda Cao. Lelang hari ini pasti akan kudapatkan. Suksing, bukankah katamu dia sudah ditahan? Kenapa bisa masuk lagi? Bagaimana anak ini bisa masuk? Hei, dia Pasty Minai Linap Diam. Lihat, aku panggil petugas keamanan. Lalu usir dia keluar. Sedang mencari kamu. Bagaimana orang itu bisa lolos masuk? Gara-gara bocah ini. Kalau bukan karena dia menyesatkan saya juga tidak akan menyinggung Tuan Ye. Sialan. Berani-beraninya kau pukul saya? Kau yang menyebabkan masalah ini pada saya. Dames dan tuan-tuan selanjutnya yang akan dilelang adalah akar ginseng liar 1000 tahun. Ini barang yang sangat baik. Jika digunakan dengan benar, bisa membuat seseorang hidup kembali dari ambang kematian. Harga awal 5 juta, 6 juta. Bagus, Tuan Muda Cao menawar 6 juta. Ada yang ingin menambah lagi? Saya 7 juta. Baik, nomor 19 menawar 7 juta. 10 juta. Tuan Muda Cao menawar 10 juta. Di kartu yang diberikan Xiao Sui hanya ada 1 juta. Cao Jie tampaknya sengaja ingin merebutnya. Ini ginseng berusia 1000 tahun. 1 juta ketiga terjual. Ginseng liar berusia 1000 tahun ini milik Tuan Cao. Silakan Nona. Wah, Tuan Ye. Apakah tadi Anda yang menawar? Saya tidak terlalu memperhatikan. Tidak masalah kalau Tuan Cao suka. Anggap saja hadiah untuk Anda. Saya akan segera mengirimkannya ke tempat Anda. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Saya ingin Anda bercerai dengan Li Mengsue. Lalu minta maaf kepada saya. Kalau begitu ginseng 1000 tahun ini milik Anda. Cao Jie, jangan bermimpi, saya tidak akan setuju. Kalau begitu sayang sekali. Kalau Ibu Li Mengsue meninggal, dia akan membenci Anda seumur hidup. Tuan Ye, apakah Anda menginginkan ginseng liar 1000 tahun ini? Ada cara apa? Anda bisa menggunakan hak istimewa kartu hitam untuk memaksa membeli ginseng 1000 tahun ini. Apapun hasil lelangnya. Baik, ginseng ini pasti saya dapatkan. Maaf Tuan Cao, ginseng liar 1000 tahun ini milik Tuan Ye. Apa maksud Anda? Ini saya yang beli, kenapa diambil orang lain? Tuan Cao, pihak lain memiliki kartu hitam dan memiliki hak istimewa. Anda bercanda. Dia hanya menantu yang tidak berguna, punya kartu hitam apa? Tuan Cao, kartu hitam saya ada di sini. Anda sudah memeriksanya. Cao Jie, tolong bicara dengan hati-hati. Kalau Anda menghina Tuan Ye lagi, kami akan mengusir Anda. Saya rasa Anda sudah disuap oleh anak ini. Saya yang beli, itu milik saya. Apakah lelang Anda tidak takut reputasi terpengaruh? Cao Jie, apakah Anda mengancam keluarga Lin? Tuan Lin. Tuan Lin. Yevan adalah tamu istimewa lelang saya. Apapun yang dia inginkan bisa. Tuan Lin, jangan tertipu oleh anak ini. Hei, buang Cao Jie keluar. Lepaskan aku. Terima kasih Pak Lin. Oh ya, bagaimana kondisi ayahmu? Setelah minum obatmu, tubuhnya sembuh total. Baguslah. Pak Ye, ini ginseng liar berumur 1000 tahun yang Anda minta. Yevan, kamu butuh ini. Mungkin untuk menyelamatkan seseorang. Cepat pergi. Aku akan berterima kasih nanti. Ginseng yang sudah di tangan ini diambil orang lain. Setelah Yevan mendapatkan ginseng 1000 tahun, pasti dia akan pulang untuk membuat obat. Kita hanya perlu. Setelah dia selesai membuat obat, hancurkan obatnya. Xiao Sui. Yevan, kamu akhirnya kembali. Ibu sudah muntah darah beberapa kali. Coba lihat dia. Luka semakin parah, harus segera diobati. Ibu tidak akan kenapa-kenapa kan? Xiao Sui, jangan khawatir. Ginseng 1000 tahun sudah ditemukan. Aku akan segera membuat ramuan.
Oh, kenapa tiba-tiba ngantuk? Anak ini tertidur. Bangun si bodoh. Obat bius dari Suksing benar-benar manjur. Cepat sekali bereaksi. Ini obat yang kamu buatkan. Aku sudah menuangkannya semua. Yevan, bukankah kamu pingsan? Trikmu itu tidak bisa mengalahkanku. Lalu bagaimana aku sudah menuangkan semua obatmu? Sunsin obat di kuali ini dibuat untuk bibimu. Bibiku bagaimana, yang penting bisa mengalahkanmu. Bahkan menghancurkan keluarga Liu pun tidak masalah. Kalau bibimu mendengar ini, tidak tahu seberapa sedihnya. Jangan menakut-nakutiku. Sekarang kamu tidak punya ginseng 1000 tahun. Apa yang akan kamu gunakan untuk menyelamatkan? Bodoh, kamu yakin yang kamu tuangkan itu ginseng 1000 tahun? Tentu aku sendiri yang menuangkannya. Kalau begitu yang kamu tuangkan itu ginseng 1000 tahun. Lalu ini apa? Ini bagaimana mungkin? Kenapa di tanganmu masih ada ginseng 1000 tahun? Sudah tahu kamu pasti sengaja datang buat bikin onar. Sengaja menyimpan satu kartu as. Sialan. Yevan, kamu lepaskan aku. Sunsin, kamu tinggal di sini aja ya. Tunggu pamanmu masuk, lihat dia gimana ngurusin kamu. Yevan bajingan. Xiao Sui, aku udah kasih obat mama. Waduh, Xiao Sui diculik. Obat bius. Kayaknya Sunsin pas ke dapur. Ada yang masuk ke kamar Xiao Sui terus nyulik dia. Yevan, aku meremehkan kamu. Gak bisa bikin kamu pingsan. Apa kamu yang nyulik Xiao Sui? Betul. Dia memang ada di sini. Kalau kamu berani sentuh dia sedikit, aku bakal mencincangmu. Kamu pikir aku takut mati? Aku udah kena penyakit parah. Sebelum mati bawa teman juga gak apa-apa. Kamu lepaskan Xiao Sui, aku bisa sembuhkan penyakitmu. Orang ini bawa Xiao Sui kemana ya? Minum teh, aku suruh kamu minum teh. Enak gak? Suksing, kamu lepaskan aku. Aku gak nyangka Yevan menikah denganmu. Suksing, kamu mau apa sih? Aku mau yang simpel. Yaitu biar Yevan merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai. Suksing, jangan nekat, kalau kamu bunuh aku, hidupmu juga bakal hancur. Aku takut banget. Aku udah kena penyakit parah. Aku juga gak bakal hidup lama. Suksing, kamu gila. Betul, aku memang gila. Barusan aku udah telepon Yevan sekarang. Kalau Yevan telat 1 menit, aku bakal kasih kamu 1 sayatan di wajahmu. Dia telat sekarang, aku kasih kamu 1 sayatan. Suksing berhenti. Yevan, kamu akhirnya datang. Suksing, ini obatnya. Kalau kamu minum ini, penyakitmu bakal sembuh. Kenapa aku harus percaya? Kamu tidak percaya, coba sendiri. Biarkan istrimu mencoba obatnya dulu. Suksing, kamu brengsek. Sekarang bisa lepaskan Xiao Sui. Mundur. Suksing, kamu ngapain? Kamu lepaskan Xiao Sui. Yevan, aku janji lepaskan dia. Kamu lepaskan Xiao Sui. Kamu bodoh. Kalau sekarang kamu berlutut dan sujud, aku mungkin akan pertimbangkan lepaskan dia. Suksing, kamu berhenti. Aku mau kamu berlutut sekarang. Yevan, jangan berlutut, dia tidak bisa dipercaya. Aku suruh kamu berlutut. Dia tidak bisa dipercaya. Yevan, jangan. Jangan dengarkan dia. Tidak menyangka
Kamu punya hari ini. Yevan, sekarang aku mau kamu potong tangan kaki. Yevan, jangan. Jangan dengarkan dia. Yevan, Suksing, kamu main kotor. kamu kasih aku makan apa? Yevan, aku kira tidak akan bertemu kamu lagi. Kamu kasih aku makan apa? Suksing ini memang obat penawar. Tapi orang normal makan tidak masalah. Hanya kamu makan jadi tumbuhan. Tidak mungkin. Xiao Sui, ayo kita pulang. Biarkan dia sendiri di sini. Mama, kamu bangun. Sunsin, jadi begini kamu yang buat. Mama Sunsin cegah aku masak obat. Aku hanya kasih hukuman kecil. Sekarang cepat lepaskan dia. Bibi si sampah brengsek. Dia racuni kamu. Sampah, kamu berani racuni aku. Itu pembunuhan. Aku akan kunci kamu. Mama, kenapa hanya dengar sepupu? Katanya saja Yevan yang selamatkan kamu dari maut. Dia itu karena merasa bersalah. Dia pasti khawatir ketahuan. Jadi dia menyelamatkanku biar nggak ketahuan. Benar, dialah yang meracuni. Dia pasti punya penawarnya. Sunsin, sampai sekarang. Kok kamu masih bisa menuduh orang lain? Kira aku nggak punya bukti ya? Kalau punya bukti tunjukkan. Siapa yang meracuni, dengarkan baik-baik, kalian akan tahu. Sunsin, obat di guci ini dibuat untuk bibimu. Bibiku kenapa? Yang penting bisa mengalahkanmu. Mau menghancurkan keluarga Liu juga nggak apa-apa. Kalau bibimu dengar ini pasti sedih banget. Mama, sekarang Mama tahu siapa yang meracuni kan? Sunsin, benar-benar kamu yang meracuni? Suara ini bukan suaraku. Ini kertas buat meracuni. Cek sidik jari saja pasti ketahuan. Sunsin, berani nggak? Bibi, aku cuma mau menargetkan Yevan. Kamu mau melawan Yevan dengan meracuni makanan? Kamu mau membunuh seluruh keluarga kita ya? Bibi, aku tahu salah Bibi, aku nggak akan berani lagi Bibi. Xiao Sui, tangani saja sesuai aturan. Aku anggap nggak punya keponakan lagi. Mama, aku tahu aku pasti akan membuat kakak sepupu mendapat hukuman yang setimpal. Bibi, aku benar-benar tahu salah Bibi. Kamu pergi sana. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Anakku, kenapa kamu? Cepat sadar. Jangan bikin aku takut, anakku, sadar dong. Tuan. Dokter bilang tuan muda sudah jadi tumbuhan. Apa? Tumbuhan? Kemarin kan masih bayi-bayi saja? Kenapa sekarang jadi tumbuhan? Tuan, aku sudah menyelidiki. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Yevan. Yevan? Siapa Yevan? Lapor Tuan, Yevan adalah menantu keluarga Liu. Apa? Seorang menantu? Bisa membuat anakku jadi tumbuhan? Kyoyarga Su memang rendah hati. Tapi kami salah satu dari 4 keluarga besar di Longcheng. Nggak gampang diganggu. Tuan muda sudah dapat kabar tepat bilang. Bagaimana kita mereka berdua? Sunsin sudah dikirim masuk oleh keluarga Liu. Dikurung Suksing. Menjadi tumbuhan 2 orang bodoh ini bisa gagal. Jangan khawatir, tuan muda, saya juga mendengar. Keluarga Su ingin membalas dendam untuk Suksing. Ini kabar baik saat mereka saling menggigit. Kita bisa bersembunyi. Dan kemudian memetik keuntungan. Manajer Liu buruk, proyek bermasalah. Apakah proyek kerjasama dengan grup Lin? Bukan, ini proyek baru yang baru saja dikoneksikan. Apakah proyek properti di selatan kota yang ditinggalkan paman kedua saya? Bukannya proyek itu sudah dimulai? Apa yang bisa terjadi? Sepertinya para pekerja keracunan makanan. Keracunan makanan, siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Sepertinya manajer Zhang yang bertanggung jawab. Mengapa tidak melaporkan hal sebesar ini? Manajer Zhang sudah pergi ke lokasi, belum ada kabar. Ada apa dengan Xiao Sui? Ada masalah di lokasi proyek, saya harus pergi melihat. Saya akan ikut denganmu, mungkin bisa membantu. Manajer Liu, Anda datang. Manajer Zhang, apakah para pekerja yang keracunan sudah diatur dengan baik? Ya, semuanya sudah dibawa ke rumah sakit, diberikan infus. Bagaimana bisa terjadi seperti ini?
Manajer Liu, jangan marah, saya juga baru tahu situasinya. Kantin kita apakah disewakan atau mempekerjakan koki? Disewakan, ini kantin lokasi proyek kita. Ketika semua orang datang, sudah disewakan ke Huang Mao. Saya juga tidak berani mengurus. Ini tempat memasak untuk para pekerja kita dan mengapa tidak berani mengurus? Huang Mao ini sepertinya orang paman kedua Anda. Orang paman kedua, tidak heran dulu paman kedua setuju memberikan proyek ini kepada saya. Sangat cepat ternyata menunggu saya di sini. Sekarang terjadi hal-hal ini. Saya harus memecat Huang Mao itu. Jangan terburu-buru. Huang Mao ini punya beberapa pengawal. Orang yang saya kirim sebelumnya semuanya dipukul olehnya. Dan tidak takut hukum. Siapa yang berani besar ini ingin memecat saya? Apakah Anda yang bertanggung jawab di sini? Ya. Setelah para pekerja makan makanan yang Anda masak, mereka mengalami keracunan makanan. Mereka keracunan APA hubungannya dengan saya. Makanan yang Anda masak bagaimana tidak ada hubungannya dengan Anda? Bukan Anda yang bilang, apakah Anda punya bukti? Wah, anak ini lumayan juga ya. Kentang berjamur kamu lihat nggak? Berjamur, kenapa berjamur? Dicuci aja tetap bisa dimakan. Kamu yang makan. Kamu nggak tahu ya, makanan berjamur nggak boleh dimakan. Ini bukan salahku. Mereka daya tahan tubuhnya lemah. Aku tiap hari makan nggak apa-apa. Aku nggak peduli kamu makan apa, sekarang aku perintahkan kamu. Kamu dipecat dan kamu harus menanggung semua konsekuensi dari kejadian ini. Konsekuensi? Dia siapa sih? Dia siapa? Sok ngatur-ngatur aku. Ini CEO dari grup Liu. Sekarang aku punya hak untuk memecat kamu kan? Tapi kamu berani sentuh aku orangnya paman kedua. Orangnya paman kedua gimana? Kamu sudah melakukan kesalahan. Harus menerima hukuman. Hukuman lagi? Kamu percaya nggak aku bakal tampar muka kamu? Kamu berani sentuh Xiao Sui, coba. Aku ngerti sekarang. Kamu itu menantu Liu kan? Kapan giliran si sampah kayak kamu? Bicara sama aku. Kayaknya kamu suka berantem ya. Teman-teman, ada yang bikin onar. Abang kenapa? Dia berani tendang aku gimana? Hancurkan tangan kakinya, potong buat makan anjing. Dengar nggak? Mau pergi sekarang sudah terlambat. Kali ini kamu berlutut. Aku bisa kasih kamu nyawa anjing. Xiao Sui, jangan takut, ada aku. Kecuali kamu berlutut. Aku bisa kasih kamu nyawa anjing. Aduh, sial. Si sampah ini gimana bisa? Sekarang bisa ngobrol baik-baikan. Kamu nggak boleh sentuh aku lagi, aku masih punya orang di belakang. Bahkan kalau paman kedua datang sendiri, dia juga harus menanggung ini sampai tuntas. Xiao Sui. Kayaknya kamu nggak nganggap paman kedua ini ya. Paman kedua, kenapa kamu datang? Kenapa aku datang? Apa maksudnya? Aku harus lihat si sampah ini membunuh orangku. Om masakannya menyebabkan para pekerja keracunan. Lalu kenapa? Di mata Om, selama tidak ada yang mati, semua bukan masalah besar. Aku mengerti Om, Anda sengaja. Anda ingin menghentikan proyek dan membuat grup Liu menderita kerugian. Benar, inilah hasilnya. Tapi proyek yang dihentikan sudah menjadi fakta. Om, Anda terlalu licik, aku akan melaporkan Anda. Anda terlalu naif. Hari ini aku datang. Anda pikir kalian semua bisa pergi? Jujur saja, aku sudah mengelilingi tempat ini, tidak ada yang bisa pergi. Anda pikir bisa membunuhku? Benar. Aku memang tidak bisa membunuhmu. Tapi hari ini aku membawa Ali Bella dari terlibat. Kakak hebat, siksalah dia dengan baik. Buat dia lebih baik mati, itu wajar. Sang master akan segera tiba. Om, dengan melakukan ini, kakek tidak akan membiarkanmu. Apa yang Anda katakan? Aku membunuh sampah ini. Kakek untuknya akan menghukumku. Proyeknya bisa saya berikan kepada Anda. Anda lepaskan ya, Fan. Xiao Sui, Anda menganggapku seperti anak 3 tahun. Proyek Anda sekarang sudah berhenti bagiku. Tidak ada daya tarik kecuali Anda menyerahkan grup Liu kepada saya. Mungkin saya akan tercinta oleh balas kasihan saya. Xiao Sui, tenang, aku baik-baik saja. Harga mati, hancurkan dia. 100.000 ambil nyawanya. 30.000 master Anda sudah datang. Ternyata Master Xuan. Ini adalah ahli bela diri terbaik ketiga di Longjeng. Membunuhmu seperti membunuh kecoa. Master Xuan, benarkah? Mr. Ye, saya tidak tahu itu. Anda mohon maaf, Master. Apa yang Anda lakukan? Dia hanya menantu keluarga Liu, hanya sampah. Jika berani mengatakan itu lagi pada Master Ye, aku akan membunuhmu sekarang. Om, apalagi trik Anda?
Silakan keluarkan saja. Yevan, hari ini kalau kamu berani menyentuhku, tenang kakek tidak akan memaafkanmu. Aku sudah tidak tahan denganmu. Berlutut. Yevan, aku salah. Semua ini salahku. Bagaimana kamu menangani kasus keracunan ini? Apakah mengganti semuanya tidak cukup? Xiao Sui, bisakah kamu? Dengan begitu perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Guru, aku sudah berlutut, bisakah aku pergi? Berhenti. Tanda tangani surat perjanjian itu, tanda tangani. Bisakah aku pergi, guru? Pergi. Mr. Ye, aku juga akan pergi dulu. Tunggu, bawa mereka juga. Kakak, kasihanilah aku, kakak. Manajer Xiang, setelah uang ganti rugi masuk tugas menenangkan diserahkan padamu. Baik, pemimpin. Ayo kita pergi. Aku sangat marah. Menantu sampah ini membuatku rugi jutaan. Xiao Liu hari ini terlihat tidak senang ya. Xiao Su, apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Aku tentu saja datang untuk bekerja sama. Xiao Su, sepertinya kita berdua bukan dari industri yang sama. Hari ini aku tidak datang untuk bekerja sama dalam proyek. Aku datang untuk meminta seseorang. Apakah itu Yevan? Benar, Yevan membuat anakku menjadi vegetatif. Aku tidak akan berdamai dengannya. Selain itu, apakah kamu tidak ingin memiliki grup Liu? Apakah kamu punya cara yang baik? Xiao Sui, bagaimana kondisi perusahaan sekarang? Setelah proyek kerjasama dengan grup Lin selesai, perusahaan kita bisa berjalan dengan lancar. CEO Liu tidak baik, buruh tani sedang berkumpul dan membuat keributan di lantai bawah. Bagaimana bisa, bukankah sudah diberikan uang penenang dan ganti rugi? CEO Liu, lebih baik kamu cepat melihat mereka memblokir pintu. Karyawan tidak bisa keluar. Bos hitam, kembalikan uang kami. Apa maksud kalian? Kamu adalah manajer grup Liu kan, keracunan dari makan nasi kota. Kenapa tidak memberikan ganti rugi? Ganti rugi sudah masuk, manajer Xiang tidak memberikannya pada kalian. Omong kosong, tidak, kami tidak melihat sepeser pun benar. Pastinya mereka korupsi. Kamu tenang dulu, cari tahu dulu masalahnya. Masalah apa sih? Uangnya nggak ada. Itu uang penyelamat kita. Telepon manajer Zhang, tanya apa yang sebenarnya terjadi. Manajer Zhang nggak bisa dihubungi. Kamu lihat, ngomong sembarangan, nggak mau kasih kita uang. Kasih uang. Jangan-jangan dia kabur bawa uang. Ambil uang dari rekening perusahaan, bayar mereka. Manajer Liu, kalau uang dari rekening perusahaan diambil, bayar mereka bisa ganggu operasional perusahaan. Masalah dana kita cari solusi lagi. Selesaikan masalah yang ada dulu. Oke, aku langsung urus. Semua tenang, uangnya segera diambil. Jangan percaya omongannya, dia cari waktu. Bayar uang hari ini, nggak boleh lepasin dia. Bayar uang. Kamu jangan cari gara-gara di sini. Bukan kamu, siapa sih mukul orang? Aduh sakit, kenapa kamu mukul orang? Aku cuma sentuh dia sedikit. Aduh sakit, bilang aja ini nggak beres sama kamu. Aduh gatal, kamu ngapain sih sampai gatal gini? Karena kamu pengen susah, aku bantu aja. Aduh gatal, kamu ngapain sih? Gatal banget. Karena kamu pengen susah, aku bantu aja. Dasar brengsek, lepasin aku. Bilang siapa yang suruh kamu. Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Aku mau lihat berapa lama kamu tahan. Ini bakal makin gatal. Aku bilang ada orang kasih aku uang, suruh aku bawa orang-orang buat ribut. Jadi ada uang yang bisa diambil. Orang ini ya? Ayah, dia. Si paman lagi, kayaknya manajer Zhang juga orangnya si paman. Manajer Liu, dananya sudah masuk. Bagikan uangnya ke semua mereka juga korban. Semua daftar dulu sama aku. Oke, ayo. Wah, si paman datang, jangan sembunyi dong. Aku datang, kenapa, dasar sampah? Paman, kamu ngapain sih? Nggak takut kakek tahu ya? Kakek percaya sama kamu. Apa? Paman jangan bergerak sembarangan, nanti lumpuh. Haha, cuma jarum perak biasa. Kamu cuma nakut-nakutin aku ya? Kamu pikir kamu ahli pengobatan ya? Aku gak percaya. Gimana gak ada apa-apa kan? Hahaha. Aduh, kenapa gatal banget sih? Paman masih baik-baik saja. Aduh, gatal banget, aduh. Seluruh tubuhku gatal, aduh, gak tahan. Aku mohon lepaskan aku. Itu tergantung sikapmu. Aduh, lepaskan aku cepat. Aku setuju, aduh. Ayo. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Ayah, ada apa? Tiba-tiba adakan rapat keluarga, ya karena menantumu. Yaven. Si sampah itu lagi cuma bikin masalah.
Bu, kejadian ini semua salah Paman. Sue, kenapa kamu gak ngerti sih? Kakek selalu memihak keluarga kedua. Kenapa harus macam-macam dengannya? Minta maaf. Aku sudah dengar dari Sue hari ini, aku mau dengar pengakuanmu. Ayah. Aku tahu salah bodohnya aku. Bodoh banget sampai karena proyek kecil. Menyerang Sue. Kalian semua adalah keluarga Liu. Kamu sangat mengecewakanku, adik. Meskipun keluarga kita bermusuhan, tapi kita semua adalah keluarga Liu. Kamu merugikan grup Liu. Ada untung apa buatmu, ayah? Aku juga ada kesulitannya. Semua ini karena tekanan keluarga Su. Keluarga Su kok bisa ada hubungannya dengan keluarga Su lagi? Keluarga Su itu mau menyerang Yevan. Mereka menemui aku untuk merencanakan. Mereka juga berjanji bisa menguasai grup Liu. Kamu ini. Aku tahu aku salah, kamu mau bikin aku mati ya. Omongan si rubah tua keluarga Su itu bisa dipercaya. Padahal kamu sudah lama di dunia bisnis. Kamu sudah jatuh ke level anjing mulai hari ini. Semua aset keluarga kedua akan dikelola oleh keluarga pertama. Tenang saja, Xiao Sue pasti tidak akan mengecewakan ekspektasi Anda. Kamu jangan banyak bicara. Bawa catatan keuangan perusahaan si bodoh ini, dan kontraknya juga. Ketua ini catatan keuangan perusahaan kontraknya sudah tidak bisa ditemukan. Bagaimana bisa uang di catatan keuangan perusahaan ini hilang semua? Lalu kontraknya itu saya. Saya tidak tahu, brengsek. Kamu tidak tahu perusahaanmu sendiri. Kalau tidak mau bicara, pergi dari keluarga Liu mulai sekarang. Sampai saat ini sebaiknya kamu mengaku saja. Saya tahu saya salah, saya akan jujur pada Anda. Saya sudah menggadaikan grup Liu. Semua uangnya sudah saya berikan kepada keluarga Su. Mereka bilang akan berinvestasi untuk saya, brengsek. Investasi apa? Kamu sudah mempertaruhkan semua hartamu. Kamu mau bikin saya mati, kesal, ayah. Ini yang sebenarnya terjadi. Mereka bilang ada proyek besar memaksa saya untuk berinvestasi. Bisa membuat kekayaan saya melonjak, terutama agar Anda melihat saya dengan cara yang berbeda. Paman, apakah itu proyek besar di selatan kota? Bagaimana kamu tahu? Paman, kamu tidak lihat berita. Proyek itu sudah bangkrut. Perusahaan investasinya adalah perusahaan bodong. Seluruh dana investasinya tidak masuk. Proyeknya belum mulai sudah berakhir. Bagaimana bisa, kenapa proyeknya bangkrut? Maaf, investasinya gagal. Saya juga rugi banyak uang. Kamu brengsek, dulu kamu janji pada saya. Bukan proyek itu. Pasti untungkan. Jangan bodoh urusan investasi. Tidak ada yang 100% dulu, saya juga tidak memaksa kamu. Kamu ini kamu. Kamu bikin saya mati, kesal. Kamu jangan mempermalukan diri. Uangnya pasti sudah dipindahkan ke luar negeri. Cepat tutup teleponnya. Pulang dan merenung di rumah. Yang tadi bicara adalah kakek kan? Xiao Su. Kamu sebenarnya mau apa? Kamu mantu keluarga Liu yang tidak berguna. Bikin anak saya jadi vegetatif. Aku mau keluarga Liu ikut mati bersamaku. Kamu mau apa, serang aku saja. Tenang, kalian semua akan binasa. Apa yang terjadi dengan Xiao Sue? Semua proyek grup Liu dihentikan. Keluarga Su bertindak cepat juga. Semua ini karena kau si sampah. Cepatlah minta maaf ke keluarga Su. Diam kau, kalau bukan karena Yevan. Xiao Sue sudah dibunuh oleh Su Xingkao juga sudah mati. Bagaimana dengan proyek bersama keluarga Lin? Hanya proyek dengan grup Lin yang belum dihentikan. Tapi semua proyek yang sudah dihentikan harus menghadapi ganti rugi. Perusahaan kita sekarang sama sekali tidak punya uang. Kalau operasi perusahaan bermasalah, proyek dengan keluarga Lin juga akan tertunda. Yang menunggu kita selanjutnya adalah ganti rugi besar. Keluarga Su ini datang dengan persiapan. Mereka mau menyerang kita secara mendadak. Aku akan pergi lihat sendiri, lagi pula ini karena aku. Aku ikut denganmu. Xiao Sue, tunggu di rumah, tunggu aku kembali. Cepat pergi, kau si sampah. Anak industri keluarga Liu. Hampir semuanya lumpuh selanjutnya. Waktunya menghadapi Yevan. Tenang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Kepala Su, aku bisa menyembuhkan anakmu. Dengan syarat kau lepaskan keluarga Liu. Kamu bisa menyembuhkan penyakit anakku. Aku bisa membuat anakmu jadi vegetatif, tentu bisa menyembuhkannya. Keluarga kami, keluarga Su, adalah keluarga medis. Sama sekali tidak bisa apa-apa, kamu bisa. Ini tidak perlu kau khawatirkan. Dengan syarat lepaskan keluarga Liu. Tenang. Asal kamu bisa menyembuhkan penyakit anakku, aku akan lepaskan keluarga Liu. Baik. Aku tidak percaya padamu, kamu harus minum obat ini. Setelah anakku sembuh baru aku kasih obat penawarnya. Bisa diobati sekarang. Anak. Anak, kamu sudah bangun.
Ayah kamu sudah bangun, aku baik-baik saja. Bagus kalau sudah baik-baik saja. Kepala Su, sekarang bisa tepati janji. Lepaskan keluarga Liu. Aku mau bawa anakku cek kesehatan dulu. Ayo anakku. Tunggu obat penawarku. Kau sampah ngapain butuh obat penawar? Kayaknya kau memang bodoh ya sampah. Bikin anakku menderita begini. Mati keracunan itu kehormatan buatmu. Tapi tetap saja terima kasih. Sudah sembuhkan penyakitku. Aset keluarga Liu. Sekarang sudah lumpuh, aku mau akuisisi. Kalau kita akuisisi aset keluarga Liu, kita jadi keluarga kedua di Longcheng. Tentu saja nanti ya. Ayah dan anak kita rayakan bareng. Ayah, aku dengar. Istrinya yang cantik. Sangat cantik. Ajak dia buat temani kita. Usul bagus nanti ya. Kita pakai nyawa si brengsek ini untuk menipunya. Tapi sayangnya, gak sempat main-main sama istrinya di depannya. Udah deh, jangan bahas itu dulu. Angkat mayatnya, buang ayo. Anakku, ayah akhirnya bisa melampiaskan amarah ini. Untukmu. Ada apa anakku? Perutku sakit banget. Rupanya si Sapa ini masih punya trik. Ayo. Ayah bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Kalian mau kemana? Ngapain datang ke keluarga Su kami? Pergi sana. Keluarga Su sekarang milik keluarga Cao. Apa yang terjadi? Kalian belum tahu ya? Saat kalian berurusan dengan keluarga Liu, keluarga Su sudah aku akuisisi. Gak mungkin. Kenapa aku gak dengar kabar sama sekali? Pimpinan perusahaan kalian sudah lama menggesermu. Gak mungkin. Kontraknya ada di sini. Ayah. Kamu ngapain? Jegal ya, dasar tua bangka ayah. Ini gak ada hubungannya dengan Kukan Cao Jie. Kau bunuh ayahku, aku gak akan diam saja. Pergi sana. Cao Jie, aku jadi hantu pun gak akan melepaskanmu. Mati kau, gak akan melepaskanmu. Kalian berdua, bapak dan anak ini, terbuat dari tanah liat ya. Sentuh sedikit langsung mati. Mati juga bagus, akar dan tunasnya habis. Sampah. Aku di mana ini? Yevan, kamu sudah bangun. Kenapa aku bisa di sini? Kemarin kamu pingsan di depan pintu keluarga Su. Orangku khawatir kamu akan celaka, jadi mereka menyelamatkanmu. Kamu mengikutiku. Jangan marah, aku sudah dapat kabar duluan. Keluarga Su akan berbuat jahat padamu. Ayahku menyuruhku diam-diam melindungimu. Bagaimana kondisi tubuhmu? Barusan dokter bilang, kamu mungkin tidak akan bertahan. Tubuhku baik-baik saja. Bagaimana keadaan keluarga Su sekarang? Keluarga Su kebakaran tadi malam. Semuanya habis terbakar. Kebakaran bagaimana bisa? Mungkin Cao Jie. Tadi malam setelah kamu pingsan, dia pergi ke keluarga Su. Cao Jie, kenapa dia ada di sana? Apakah keluarga Su masih dikendalikan oleh Cao Jie? Tidak. Dia mungkin pergi untuk mengambil aset keluarga Su. Dia memanfaatkan saat keluarga Su melawan keluarga Liu. Diam-diam mengambil alih semua aset keluarga Su. Apakah itu berarti dia akan memiliki aset keluarga Su dan keluarga Liu sekaligus? Mungkin gelar keluarga pertama di Longcheng akan jatuh ke tangan keluarga Cao. Di mana ponselku? Mungkin tertinggal di lokasi kemarin. Mungkin sekarang sudah jadi abu. Tidak, aku harus segera mencarinya, ada informasi penting di dalamnya. Kalau begitu aku temani kamu. Tidak usah, Lin Xiao. Aku kasih kamu petunjuk penting. Petunjuk apa? Kasih ponselnya padaku. Ambil dulu buktinya, nanti aku antar. Untung waktu itu aku merekam. Sekarang bisa dengar malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Cao Jie, aku jadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Matilah kau. Cao Jie ini benar-benar tidak tahu ya. Kematian bapak dan anak keluarga Su. Sebenarnya setengah virus itu aku yang kasih ke mereka. Selamat Xiao memimpin keluarga Cao. Menjadi keluarga nomor 1 di kota naga. Hahaha, jangan bicara begitu dulu.
Bukan masih ada keluarga Liu yang belum ditaklukkan. Keluarga Liu ini sudah tidak punya aliran dana. Sudah lama hanya tinggal nama saja. Ngomong-ngomong sekarang keluarga Lin bagaimana? Lin Kun saat ini tidak ada tindakan apa-apa. Orang tua ini juga tahu takut tidak baik ada masalah. Apa sih yang bikin heboh? Siapa sih ini? Siapa yang menyebarkan berita ini? Tuan muda saya akan segera menghubungi orang. Hapus beritanya, cepat lakukan PR tangani semuanya. Ya. Tuan muda berita sedang ditangani. Tapi harga saham perusahaan sudah terpengaruh. Kenapa kamu tidak segera menyelidiki siapa yang membocorkan berita ini? Kamu ngapain sih ini tuan muda? Keluarga Su sudah dihancurkan. Tinggal keluarga Liu saja. Sebenarnya ingin memberi kalian waktu bernapas. Tapi terpaksa menyelesaikan kalian lebih cepat. Tidak, aku harus mencari Yevan. Kamu berhenti. Sekarang kamu mau cari Yevan di mana? Iya dong Xiao Sue, berita ini kamu juga dengarkan. Api besar membakar keluarga Su sampai habis. Si pecundang ini, Yevan ini, mungkin juga tewas dalam kebakaran. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Yevan pasti masih hidup. Xiao Sue, Yevan mati juga bagus. Jadi kamu bisa menikah lagi. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi Cao Jie? Ibu. Dengan ini bisa menjatuhkan keluarga Cao Kan. Yevan sudah cukup, sisanya serahkan padaku. Apa yang kamu beritahu sebelumnya sudah menyebar di internet. Sudah ada efeknya, saatnya mengakhiri ini. Baik. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi Cao Jie? Kamu jangan banyak bicara. Aku salah ngomong apa? Keluarga Su ini ada satu orang yang selamat keluar, apa sekarang dia sama sekali tidak ada kabar. Kamu bilang apa hasilnya? Xiao Sue, jangan dengarkan ibumu. Sekarang yang penting adalah mencari cara menyelesaikan masalah dana grup Liu kita. Ayah, tapi proyek grup Liu sudah dihentikan. Sekarang perusahaan menghadapi masalah dana puluhan juta. Bisakah kita meminjam dari Cao Jie? Xiao Sue, ini 3 juta kamu ambil dulu. Ayah, dari mana uangnya? Aku menggadaikan rumah. Gila, rumah ini hilang. Apa kita mau makan angin? Kamu cuma perempuan, ngerti apa? Kalau perusahaan bangkrut, rumah ini pasti akan diambil bank untuk digadaikan. Semuanya kabar terakhir baik. Cao Ji, kamu kesini buat apa? Ini rumahku, kenapa aku tak bisa datang? Ya, ini rumahmu. Menantu baik, cepat duduk. Cao Ji, kamu tak disambut di sini. Keluar dari sini. Aku bilang sekali lagi. Ini rumahku. Semuanya di sini milikku. Termasuk kamu, Cao Jie. Apa maksudmu, Paman? Kamu mungkin belum tahu. Bisnis keluarga Liu sudah aku akuisisi. Tapi kamu tak perlu khawatir asalkan Kamu menikahkan putrimu denganku. aku akan biarkan kamu tetap tinggal di sini. Siapa yang mati? Xiao Sue tentu saja milikmu. Ucapan itu aku suka dengar ya. Xiao Sue, kamu segera milikku. Cao Ji, kamu mimpi. Aku bilang meski mati aku takkan menikah denganmu. Cao Jie, berani kamu pukul putriku. Aku lawan kamu. Menjauh kau orang tua. Ayah, aduh kamu. Aku akan menguasaimu, siapa berani halangi? Berani. Binatang tak tahu malu. Hahaha. Cao Jie, kamu ngapain? Berani sentuh Xiao Sue. Kamu cari mati. Xiao Sue, maaf aku terlambat. Yevan, aku tahu. Kamu pasti masih hidup. Yevan, apa bedanya kalau kamu tidak mati? Keluarga Cao sekarang adalah keluarga nomor 1 di Longcheng. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Berita tadi malam kamu lihat kan? Berita. Kamu maksud berita tentang aku dan bibimu ya? Aku tahu pasti kamu yang menyebarkannya. Tidak masalah, itu hanya pengaruh sementara bagiku. Ternyata selingkuhan bibimu adalah kamu. Pamanmu itu mandul. Pantas saja aku memberinya tanduk.
Cao Jie. Kamu pikir aku hanya punya satu senjata rahasia ini? Lalu kenapa? Sekarang keluarga ini, milikku, kalian semua keluar dari sini. Cao Jie, kamu benar-benar kejam. Kita tinggal di mana setelah keluar? Kalian bisa tinggal di sini juga kok. Suruh dia berlutut padaku. Suruh dia minta maaf padaku. Yevan, bagaimana kalau kamu saja yang berlutut padanya? Ibu, sudah saatnya seperti ini. Kok kamu masih saja bingung? Cao Jie ayah dan anak keluarga Su. Kamu yang membunuh mereka ya? Ayah dan anak keluarga Sumari. Bukan kamu yang membakar mereka sampai mati. Kamu ngawur, aku sama sekali tidak pernah ke rumah keluarga Su. Kemarin aku di rumah keluarga Su, aku melihat sendiri. Kamu yang membakarnya. Api tadi malam membakar habis semuanya. Meskipun ada CCTV mungkin sudah rusak. Kamu punya bukti, mungkin kamu yang membunuhnya. Ini buktinya. Kaja, aku jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu. Matilah, tidak akan membiarkan. Yevan, kamu sebut saja harganya. Berapa cepat? Aset keluarga Liu. Baik, besok aku akan mengirimkan kontraknya padamu. Dan juga aset keluarga Su. Diurus bersama keluarga Lin. Jangan keterlaluan. Cao Jie. Kamu mau masuk? Hahaha, apalagi yang bisa kau lakukan? Mengancamku. Bukti ada di tanganku. Kenapa kau bahkan tidak bisa memegang ponsel dengan baik? Cao Jie, apa kau terlalu naif? Apa aku tidak punya cadangan? Yevan, jangan kau paksa aku. Keluarga Liu, kalian sudah terkepung olehku. Tidak ada yang bisa pergi. Cukup dengan satu perintah dariku, anak buahku. Semua akan masuk ke sini. Aku akan menelepon kakek untuk minta tolong. Terlambat, sudah tidak ada gunanya. Sinyal di sini sudah kublokir. Tidak ada yang akan datang menyelamatkan kalian. Tinggalkan aku. Lepaskan mereka. Jika kau bersujud sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkan usulanmu. Baik, aku bersujud. Hahaha, Yevan. Kau ditangkap oleh kelemahan orang lain. Kau tetap saja sampah. Siapa yang berani menyentuh Yevan? Aduh, Lin Feng, kenapa kau datang? Tentu saja datang untuk mendukung Yevan. Datang tepat waktu. Justru menghemat waktuku untuk mencarimu. Orang-orang bodoh, apa yang kau lakukan? Masuklah. Yang kau maksud adalah orang-orang bodoh di pintu ITU. Sudah dikalahkan oleh anak buahku. Lin Feng, apa kau bisa menahan amarah keluarga Cao? Cao Jie. Kau pikir masih ada keluarga Cao sekarang? Apa maksudmu? Tuan muda, buruk sekali. Industri keluarga Cao kita sudah diambil alih. Apa Tuan muda? Di internet juga muncul bukti kau membunuh. Harga saham perusahaan anjlok, para pemegang saham semua menjual saham mereka. Cao Jie terlalu pintar, malah jadi bumerang. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Yevan, aku salah. Kau maafkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku sudah memberimu kesempatan. Cao Jie, kau tetap di sini. Terima pengadilanmu. Mungkin ini adalah akhir yang terbaik untuknya, Yevan. Barang yang kamu minta. Terima kasih. Xiao Sui. Saya sudah menikah ke keluarga Liu selama bertahun-tahun dan belum pernah memberikanmu perasaan upacara apapun sekarang. Saya melamarmu sekali lagi. Maukah kamu menikah denganku? Yevan adalah tempat terbaik untuk Xiao Sui. Sepertinya menantu ini tidak terlalu buruk juga.
Yevan, tolong selamatkan ayahku. Yevan bukan orang yang tidak berguna. Saya akan menelepon polisi. Wajahmu memar, ayo aku bawa kamu pulang untuk mengoleskan obat. Suksing berhenti. Jangan percaya omongannya, aku akan pergi bersamamu. Xiao Sui tunggu di rumah, tunggu aku kembali. Aku tidak akan bercerai dengan Yevan.